Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah proses-proses orang mukmin ketika dalam kuburnya ditanyai malaikat mungkar nakir. Orang yang mukmin fasik sudah, orang kafir sudah, ya. Wa yuqalu dan dikatakan, maksudnya ada pendapat, yuftanu mendapatkan fitnah siapa al mukminu orang mukmin fi qabrihi di dalam kuburnya sab'ata ayamin di dalam selama 7 hari. Jadi maksudnya agak repot fitnah ini. Harus bisa bedakan ya, fitnah kubur, siksa kubur, terus kerepotan haulil kubri atau repotnya daripada kubur. Fitnah tuh begini, prosedur umum, nah, itu namanya dan dia agak kewalahan untuk nggarap istilahnya itu. Nah, ya. Ini prosedur umum yang ditanyakan para malaikat tapi dia agak sulit menjawabnya. Lah itu namanya fitnah. Nah, kalau siksa ya digebukin kalau siksa ya digebukin itu siksa kubur ya. Nah, digodok kemarin dulu, dipukul. Nah, itu namanya adab atau siksa kubur. Haulil qabri itu berarti halangan-halangan, sedikit-sedikit halangan yang terjadi di dalam kubur, itu namanya haulil qabri. Kalau fitnah tuh begitu, agak-agak sulit mungkin jawabnya, agak-agak pening, itu fitnah ya, bedanya begitu. Nah, untuk orang-orang mukmin di dalam kuburnya itu mendapatkan kesulitan seperti itu selama 7 hari. Wal kafiru dan adapun orang kafir kesulitannya arba'ina 40 apanya yauman harinya. Nah, itu pokoknya tradisi orang-orang tua kita ya. Ini salah satu dalilnya. Nah, entah sahih entah tidak ya Pak Janis ya. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu ya, malam pertama, malam kedua sampai ke-7. Nah, jadi supaya orang tua kita atau saudara kita yang meninggal tadi ringan dalam mendapatkan fitnah-fitnahnya kubur. Nah, itu begitu ya. Kalau orang kafir sampai 40 hari. Nah, itu. Kalau orang kafir, repot pokoknya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sampai pernah ceritanya Pak Janis ya, kapak bodol 40 hari, ya kan? Tidak selesai-selesai pertanyaannya, ya kan itu. Nah, itu. Apalagi kok mobil Innova ya kan. Tapi untungnya kok untuk ngaji sekarang ya kan. Itu enggak jadi fitnah lagi, enggak dihisap lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu fitnah apa Pak? Fitnah itu apa nanti besok diurus itu sama malaikat. Kau pirang kau ya jebuk. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu ya. Qala sudah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adapun barang siapa itu mata meninggal yaumal jumu'ati di dalam hari Jumat, amanahullah ta'ala, amanahu maka akan memberikan aman kepada orang tersebut siapa Allah Ta'ala, aman min fitnatil qabri dari fitnahnya kubur. Jadi orang kok meninggal hari Jumat kata Nabi, maka dia akan dikasih keamanan dari fitnah-fitnahnya kubur. Ya terus jangan narik kesimpulan pula, berarti kalau ndak hari Jumat meninggalnya digebukin Pak, dapat fitnahnya kubur ya belum tentu. Nah, harus kalian kita pahami ya, diingat-ingat ini. Yang ngomong begini ini kan baginda Nabi, man mata yaumal jumu'ati amanahullah ta'ala min fitnatil qabri. Orang yang meninggal di hari Jumat, Pak Taufik ya, aman dari fitnah-fitnahnya kubur. Tapi yang menyampaikan ini itu meninggalnya kenyataannya bukan hari Jumat. Nabi meninggalnya kenyataannya hari Senin. Nah, jadi kita terus jangan berkesimpulan. Nah, terus kalau udah hari Jumat meninggalnya
terus tidak baik, ya kan itu. Itu Pak Topik katanya imam masjid, meninggalnya kok bukan hari Jumat, jangan, maksudnya jangan berkesimpulan begitu. Nah itu ya. Nah, jadi karena kenyataannya yang ngomong ini itu meninggalnya bukan hari Jumat. Itulah hebatnya Nabi, supaya kita semua tidak kecil hati dan juga supaya kita semua tidak menarik kesimpulan yang keliru. Nah, itu ya. Itu ya. Nah, itu jangan begitu. Nah, udah paham itu maksudnya ya? Apa yang disampaikan ya? Jadi maksudnya jangan untuk menarik kesimpulan. Cuman karena Nabi itu sudah bilang, kalau orang kok meninggal di hari Jumat, itu tetap entah macam mana mendapatkan syafaatnya hari Jumat. Artinya umpama pun mereka itu mungkin perasaan kita kurang baik orangnya, entah pas organan, kok pas mabuk, Pak Topik ya, kok meninggal, ya seidak-idaknya dapat keringanan. Nah itu maksudnya begitu. Ya kalau umpama kok betul-betul begitu, kebetulan nggak dimaafkan sama Allah, ya digebukin betul. Walaupun meninggalnya hari Jumat Pak Topik, ya. Tapi karena sabdanya Nabi ini seidak-idaknya ada keringanan di hari Jumat. Maksudnya begitu loh ya. Jangan diskon-diskon. Nah, umpama digebuknya tuh 100 kali ya dapat diskon sekali. Nah, gitu loh Pak Topik ya. Karena hari Jumat maksudnya tuh begitu. Yo kalau kok ndak pas nyiu tadi ya mungkin separuh. Lah kan gitu toh Pak Topik ya kan. Ya maksudnya tergantung itu kesalahannya apa ya kan. Wong malaikat tuh ya pakai prosedur sama wae ya. Wa fil khabari, dan itu diterangkan di dalam hadis an Abi Amamah dari sahabat Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah Ta'ala anhu dari Abi Amamah Al-Bahili. Idza tuwafa, ketika dimeninggalkan siapa rajul laki-laki, wa wudi'a, dan diletakkan siapa laki-laki yang meninggal tadi fi qabri di dalam kuburnya, jaa, maka datang siapa malakul mauti, malaikat maut, wa qa'ada, dan duduk siapa malaikat maut tadi ingda roksihi, di sisi kepalanya laki-laki yang meninggal tadi, wa adabahu, dan menyiksa siapa malaikat maut hu, kepada laki-laki yang meninggal tadi, wa darabahu, dan memukul siapa malaikat maut hu, kepada laki-laki yang meninggal tadi. Memukulnya durbatan, dengan pukulan, wahidatan, yang sekali, mukulnya sekali. Mukulnya pakai apa Pak? Bimat rokotin, dengan palu. Palu udah mananya Pak? Godam, ya palu lah. Ya, maksud saya tuh agak ringan kalau palu, tapi kalau Pak Jan palu. Nah, Pak Mukhlis pengennya godam ya, mudah-mudahan jangan ketemu palu kecil ya. Lam yadqa. Nah, ini walaupun sekali palu tadi yang kecil kan. Lam yabqa, yang tidak akan masih ada apa udwin anggota badan minhu, dari badannya mayit, illa ingqata'a, kecuali hancur lebur putus memutus apa badannya si mayit tadi. Jadi kalau ada laki-laki yang mungkin agak-agak enggak jelas gitulah kan, nah itu nanti ketika meninggal dalam khobar hadis itu menurut Amamah Al-Bahili itu nanti ada malaikat maut duduk di atas kepalanya, terus megang palu tadi, pukul badannya yang meninggal tadi, terus hancur sewalang-walang. Sewalang-walang tuh kecil-kecil jadinya. Selain pecah memecah, putus memutus, waya talahabu, dan juga mulat-mulat. Apa qabruhu, waya talahabu, dan mulat-mulat itu apa bahasa Indonesia nih? Berkobar-kobar. Apa qabruhu, kuburnya mayat laki-laki tadi, apanya naron, apinya. Sumayakulu, maka lalu berkata siapa malaikat maut, semoga ini tidak kita ya. Cuman andai kan kok besok kita sudah siap, hup. Nah, jangan. Aku sudah tahu kamu nak mendong aku. Nah, gitu. Aku sudah ngaji, sudah tahu. Aku sudah punya apa?
untuk nyogok kamu. Nah, kan gitu. Maksudnya begitu biar tahu. Entah ingat atau tidak Pak Topik ya. Tapi mudah-mudahan kita ingat ya bahwa kalau nak mentung jangan hub. Nah, kan gitu. Hah? Ya walaupun kali-kali mudah-mudahan ya ingat aku ngaji dakok rasa macam-macam kau. Nah, kan itu. Nah, kau enggak tahu apa yang ngarang kitab dakok itu terkenal di langit itu. Nah, kan gitu. Walal mu'alif rahimahumullah. Loh, itu bukan kok apa ya, itu sudah riwayat banyak. Kalau Allah kok sudah mengumumkan bahwa orang itu disebut Allah di langit, terkenal di langit, ya siapa yang berani? Kan gitu. Nggak ada yang berani. Nah, karena sudah ini hambaku. Malaikat ya tunduk. Oh, aku dulu sudah pernah baca karangannya Syekh siapa kemarin tuh. Lupa sampai yang ngarang. Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Nah, itu wali Allah terkenal di langit, ya kan itu. Oh itu ya, Abdurrahim bukan Abdurrahman. Yang Abdurrahim itu anaknya. Nah tapi itu tadi menurut kabarnya begitu. Sumayakulu, maka lalu berkata siapa malaikat maut yang sudah mukul sekali tadi. Kum, berdirilah engkau bi'idnillahi dengan izinnya Allah. Sudah hancur tadi, diperintah sama malaikat maut, kum. Nah ya kan, karena dia mendapat titahnya Allah, diizin oleh Allah. Yo balik asal mula lagi, terus berdiri bi'idnillahi dengan atas izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faidan huwa, maka ketika malaikat maut ngomong kum tadi, kalau Allah kan kun. Nah, kalau malaikat tuh perintahnya kata-katanya kum. Nah, berdiri kau. Nah, berdiri lagi, utuh lagi. Nah, ketika ngomong begitu, faidan, ketika ngomong begitu, huwa adapun mayit yang dipukul hancur tadi, kok ada maka lalu duduk mustawian dalam keadaan jejek itu tegak ya. Soha dengan menjerit siapa laki-laki yang sudah dipukul tadi terus dihidupkan lagi tadi, menjeritnya soehatan dengan jeritan yasma'uha yang mendengarkan kepada jeritannya tadi apa mas semua makhluk baina sama yang antara langit wal ardi dan bumi ilal jinna kecuali jin wal ingsa dan juga manusia. Untung kita tuh tidak dikasih dengar sama Allah, dihijab ya kan. Jadi kalau tidak dihijab ya kan, Pak Pangat tuh tidak doyan makan, apalagi yang dekat kuburan, sungguh tidak doyan makan. Ya cobalah macam ini, puan dong blur ya kan, terus hancur lebur, terus itu kum sudah berdiri lagi, rasa apa letoy, nah kan gitu. Nah, berdiri terus setelah duduk sehat bengok ya kan, terus rasanya tak kayak apa wong dipukul sampai hancur ya kan, terus hiduplah lagi dan nggak bisa mati. Itu hebatnya Allah, nanti kalau di barzah sampai di akhirat tuh nggak ada mati lagi. Nah itu ya, jadi walaupun dipukul ya hidup lagi hingga sampai kapan berhentinya daripada siksaan tersebut, seidak-idaknya hingga yaumul kiamah. Nah, itu berhenti sebentar. Nah, karena haulul yaumul kiamah, malaikatnya sendiri lagi perai itu ketika yaumul kiamah itu gitu loh masalahnya. Yang tukang mukul pun lagi dicabut nyawanya gitu. Makanya lagi perai gitu. Walal mu'alif rahimahumullah. Lah setelah duduk tadi terus karena merasakan sakit yang luar biasa maka dia menjerit, yang jeritannya mayat yang dipukul tadi itu didengar oleh semua makhluk yang ada di langit dan bumi kecuali jin dan manusia nggak dengar. Pokoknya kalau itu kok sampai tidak dihijab sama Allah, Pak Topik tidak kebagian tempat ngaji. Percayalah Pak Topik, nggak kebagian tempat ngaji, full ini masjid. Ya itu. Dan jamaah di masjid ini tidak muat bangun masjid lagi Pak Topik itu, nggak muat untuk jamaah. Kalau sekarang kan longgar. Qalal mu'alif rahimahullah. Jadi karena jeritannya tadi didengar oleh makhluk yang ada di langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Yaqulu, maka berkata siapa mayit tadi lil malaki kepada malaikat maut tadi. 5. Kenapa fa'alta mengerjakan siapa engkau? Hada kepada inilah memukul. Kat malaikat kamu kok kurang ajar piye to, aku kok mbok pukul itu kan gitu. Dicae ngono. Cuman yo karo dedek-dedek wong bar dipentung ya kan gitu. 5 tu adibni, 5 kenapa tu adibni menyiksa siapa engkau nih kepadaku.
Kamu kok mengerjakan ini, kamu pukul, kamu bangunkan lagi, terus kamu siksa aku, itu kenapa? Fakot kungtu, maka sudah ada siapa saya, itu aqimus sholat, saya sudah mengerjakan sholat. Wah, aku nang dunya lo sergap sholat, jamaah terus aku, tukang adzan, Pak Topik, aku tukang imami, kata Pak Topik kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Kok masih gebuk kenapa? Nah, ya kan? Wa udi, dan memberikan, menunaikan siapa saya az-zakat, kepada zakat saya juga sudah bayar zakat. Raketang zakat fitrah tok kan gitu. Tapi kan sudah kan itu. Wa sumu, dan puasa siapa saya sahur Ramadan, kepada bulan Ramadan. Fayaqulu, maka berkata siapa malaikat tadi, kamu tahu dak? Kamu walaupun kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa, kamu tahu ngapa saya aku pukul? Wa'adzibuka, menyiksa siapa saya kepadamu, bi'annaka, karena engkau, sesungguhnya engkau itu marorta, lewat siapa engkau yauman, di suatu hari, bimatlumin, bertemu dengan orang yang didolimi. Kamu tahu dak aku pukul? Karena dulu waktu kau pernah lewat, ada orang dipukulin, kamu tidak mau nolong. Wawa, dan adapun orang yang didolimin tadi itu yastagisu, meminta pertolongan bika kepadamu. Dan dia bengok-bengok, tolong aku. Falam tugisahu, maka tidak mau menolong siapa engkau kepada orang yang didolimi tadi. Kamu dulu pernah lewat, ada yang orang yang tapi cuma sekali loh itu tadi ya. Pukulannya cuma sekali Pak Topik. Ya, itu. Itu hukuman dari apa? Hukuman dari kita pernah nengok orang didolimi, dia minta tolong kepada kita nggak mau nulung. Wa sholaita, dan sholat siapa engkau yauman, di suatu hari, walam tatanazzahu, dan tidak mau bersuci siapa engkau dalam sholat, min baulika, dari kencingmu. Fabana, maka sudah jelas bihadal khobari, dengan inilah hadis, ana nasratad dolimi, sesungguhnya menolong orang dolim itu wajibatun, hukumnya wajib. Jadi dipukul sekali terhancur sewalang-walang tadi, itu dikarenakan suatu saat mungkin kita ada nengok ibaratnya orang yang didolimi, terus minta tolong kita tidak mau menolongnya, kita malah cuek, malah lantak situlah kau, mati-matilah, nah itu nanti kena pukul sekali besok. Dan juga atau kita pernah sholat tapi kita tidak mau bersuci dari kencing, tidak mau istinja, nah itu termasuk nanti dipukul sekali jeder gitu. Cuman sekali Pak Topik, karena ini kan cuma salah satu, pernah begitu gitu loh ya. Maka hukumnya menolong orang yang dolim menjadi wajib atas dasar hadis tersebut. Kama, seperti keterangan hadis ruwiyah yang diriwayatkan an Nabi alaihi salatu wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'atun nafarin. Ruwiyan Nabi SAW. Man, adapun barang siapa itu ro'a, melihat siapa orang tersebut madluman, kepada orang yang didolimi, fastagosa, maka lalu meminta tolong siapa madlum bihi, dengan man, walam yugos sahu, dan walam yugos suhu, dan tidak mau menolong siapa orang tersebut kepada orang yang didolimi, duriba, maka dipukul siapa orang tersebut fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jumlah pukulannya mi'ata sautin, yaitu 100 pecutan, minan nari, dari neraka. Mudah-mudahan diampunin lah. Atau besok minta maaf sama orang tua, maaf kemarin aku dewek itu ya takut nak nolong lah gitu Pak Topik ya. Nah, biar tidak dipecut tadi. Waruya, dan diriwayatkan an Nabi, dari baginda Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasallam. Arba'atun nafarin, adapun 4 golongan itu yakti, datang bihim, dengan 4 golongan siapa Allah yaumal kiamati, besok di hari kiamat, ala mana birin, di atas mimbar min nurin, dari cahaya. Jadi ada 4 golongan yang besok di hari kiamat itu Allah buat orang itu duduk di mimbar kehormatan dari cahaya. Wa yudkhilu, dan memasukkan siapa Allahum, kepada 4 orang tadi, 4 golongan tadi, fi rahmatihi, di dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan masuk mendapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila, dikatakan, man, itu siapa ulaika, orang-orang 4 golongan tadi ya Rasulullah, wahai utusannya Allah. Terus Nabi ditanya,
Empat golongan itu siapa wahai si Nabi? Siapa tahu nanti saya bisa ngerjakan atau saya masuk ke dalam empat golongan itu supaya besok di yaumul kiamah saya termasuk ngegeng. Nah, duduk di mimbar-mimbar dari cahaya. Faqala maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung alaihi salatu wassalam. Yang pertama itu man orang-orang asba'ah yang mengenyangkan jai'an kepada orang-orang yang lapar. Ada orang yang lapar dikasih makan hingga kenyang. Enggak kok ngasih makan tuh merutuk ya. Kalau lapar minta makan di sini, kalau kenyang enggak mau ke sini, enggak mau bantuin. Nah, itu enggak begitu. Maksudnya betul-betul ikhlas memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Pokoknya Pak Bu Menteri itu ganjarannya oke, Bang. Oh, enggak dengar ya. Ngasih rangsum orang-orang kubu. Au jaza atau menyiapkan atau memberikan bekal gozian kepada orang-orang yang berperang fisabilillahi di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang memberikan fasilitas untuk pengembangan jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Walal mu'alif rahimah. Jadi jangan dikira Pak Mukhlis itu bawa roti, bawa itu apa? Ibaratnya sia-sia. Termasuk ini kan membawa bekal-bekal untuk persiapan ngaji, memfasilitasi. Nah, itu begitu ya. Itu besok yang umpamanya digebuk itu ngalangin. Nah, digebuk malaikat jeduk, kacang datang. Wih, aku dulu ini fasilitas ngaji. Nah, kan gitu. Walal mu'alif rahim. Aneh-aneh weh. Yang bawa apem ya begitu. Ya enggak apa-apa ya. Kan masih mulai dalam perjalanan Pak sampai sini ya kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Pokoknya itu begitu besok. Itu yang ngalangin ya kan. Walal mu'alif rahimahullah. Au ana atau orang yang menolong doifan kepada orang-orang yang lemah. Pokoknya kalau bisa nolong ditolong ya. Itu. Au agosa atau ya menolong juga artinya. Malhufan kepada orang-orang yang sedih. Maksudnya tuh dihibur, tapi ya sesuai syariat loh Pak Guru Tamrin. Yang tertindas ya. Nah, itu kakek ada jando, nah, ya kan? Di los sabar deh, sabar. Ya yang sesuai syariatnya. Harus lewat apanya ini ya, warisnya. Ya cuman nggak sesuai dengan syariatnya tetap kena gebuk. Kamu tuh atau nyowan itu. Apa namanya tuh? Apa namanya lah bahasa orang sekarang tuh modus modus orang malih rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bilum hidaran. Jadi ada 4 golongan yang nanti Allah istimewakan besok di yaumul kiamah duduk di mimbar-mimbar yang dibuat dari cahaya. Yang pertama orang yang senang memberi makan orang yang kelaparan, orang yang menolong orang-orang yang berjalan di agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mau menolong orang-orang yang lemah. Yang terakhir orang yang mau menghibur, menolong orang-orang yang sedih atau tertimpa musibah. Waruwiyah dan diriwayatkan Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah Ta'ala anhu untuk Anas bin Malik. Annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Idza wudi'a ketika diletakkan siapa al-mayyitu mayit fil qabri di dalam kubur wa uhila dan ditaburkan atau disiratkan dituangkan. Ya ditabur lah ya, atau diuruk-uruk. Pak Dar saya tukang uruk ya. Wa uhila dan dihurukkan apa turabu tanah alaihi kepada mayit yakulu. Maka berkata siapa ahluhu ahlinya mayit tersebut. Umpama kok yang mati tadi anaknya wa auladah wahai anakku. Nah, celaka nian kau anakku. Wa sayyidah umpama yang mati tuannya atau bosnya. Wahai tuanku, celaka betul engkau. Wa syarifah dan umpama orang yang dimuliakan ya celaka betul engkau wahai orang yang dimuliakan. Fayaqulu maka berkata siapa al malaku malaikat al muwakkalu yang diwakilkan.
atas mau apakah mendengar siapa engkau maka pada segala sesuatu yakuluna yang pada berkata siapa orang-orang tadi. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu kan biasanya ada yang sedih. Kalau yang meninggal anaknya, waduh anakku, aku ngopeni dari kecil sudah wayanya dapat kerja atau baru dapat jabatan kerja yang enak malah mati, atau tuannya yang baru ngasih apa bonus-bonus atau apa, perasaan dia baik hati malah mati. Nah, orang yang berkata begitu maka malaikat yang diwakilkan dalam kubur itu ngomong, apa kamu dengar apa yang mereka katakan? Fayaqulu, maka berkata siapa mayit tadi, na'am ya saya mendengar. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya malaikat dalam kubur itu mendengar apa yang dikatakan orang yang masih hidup. Jadi orang yang menentang tahlilan, orang yang menentang apa itu namanya, apa itu talqin, orang itu ya mereka ya punya dalil. Nah, para ulama kita yang mengerjakan tah tahlilan, tah yasinan, tah talqin itu ya juga punya dalil. Nah, itu loh ya. Nah, jadi kita nggak usah saling ibaratnya apa. Yang pengen kerjakan dikerjakan, nggak mau ya sudah. Ini dalilnya Bang Edi ya, bahwa mayat dalam kubur itu mendengar apa yang dikatakan orang-orang yang hidup yang ada di atasnya. Selain hadis ini banyak riwayat, nggak cuman ini wae. Nah, itu ya, bahwa mayat dalam kubur itu mendengar apa yang dikatakan orang-orang yang masih hidup. Fayaqulu, maka berkata siapa mayat tadi, na'am ya aku dengar. Fayaqulu, maka berkata siapa malaikat, angta, adapun engkau itu kungta, ada siapa engkau, ada itu sarifan orang yang mulia. Fayaqulu, maka berkata siapa al abdu hamba, hum adapun mereka itu yakuluna berkata dalika kepada demikian, wa auladah wa sayyidah tadi, ya laitahum, celaka sekali. Alangkah baiknya ya, alangkah baiknya ya sekutu pada diam saja siapa orang yang ngomong tadi. Fayat gotu, maka lalu apa tuh, menyempit apa al-kubru kubur. Jadi itu maka orang-orang tua kita sudah diikhlaskan, direlakan ya kan. Kalau kita orang tua kita atau anak kita, ibu kita meninggal itu karena setiap ratapan kita itu akan menjadi bagi si mayat tadi dia ngomong, wah mbak yo lebih baik kamu diem toh. Mau kok Pak Tamrin yang meninggal istrinya ya kan, Caca Getun di situ, walah dek aku kesana cuman kali-kali baru nak enak baru nak puas malah kau mati pula umpama kan, nyesal macam tuh kan. Wah itu istrinya dalam kubur itu gitu, mbok mas mbok gak usah ngomong gitu, kuburanku jadi sempit padahal kamu cuman action wear gitu. Nah itu padahal begitu. Nah, karena di hatinya ngapo ndak mati dari dulu ya gitu. Nah, fatah talato, maka lalu apa itu nama ikhtalato itu bercampur ya. Bercampur apa adalah tulang belulangnya daripada mayat tadi. Jadi kalau kok ada yang di atas kubur itu ngomong nangis menyesali kemeninggalannya daripada orang yang meninggal tadi, maka mayat itu ngomong, Bu ya kamu tidak usah ngomong begitu. Gara-gara kamu ngomong itu tengok tanah ini langsung ngimpit aku, terus tulang belulangku jadi hancur lebur. Nah, kan begitu. Wa yunadi, dan dipanggil-panggil fi qabrihi, di dalam kuburnya, dan menjerit-jerit ya, memanggil-manggil siapa orang yang apa dikempit sama kuburannya terus tulang belulangnya hancur lebur tadi, fi qabri, di dalam kuburnya, wa adoma, aduh delok ki balungku tetel towel ra karo-karuan umpama kan itu. Wa adzallah, dan hina makomah, tempat tinggalku karena sempit tadi, menjadikan hina di makomku atau kuburanku. Wang damata, sungguh aku menyesal atas apa yang semua aku kerjakan. Wa nafa, apa maknanya Pak? Bengis, kita bengis.
Dan betapa bengisnya su'alahu, pertanyaan daripada dua malaikat tadi, ya. Ini ya. Ini pokoknya kita dalam kubur itu kata para ulama itu selain para nabi dan wali ya, itu semuanya menyesal. Yang baik imam macam Pak Topik pun menyesal. Kenapa? Ngapa aku tidak lebih sergap lagi? Nah, itu katanya Pak Topik. Yang sudah giat, sudah baik itu menyesal. Ngapa nggak lebih baik lagi Pak Dar? Lah yang nggak kurang baik Pak Rozak, ya lebih menyesal lagi. Ngapa aku dulu nggak baik-baik? Nah, itu makanya Bang Damah ini tuh menyesalnya. Makanya kata Nabi, orang hidup itu tidur dan ketika mati baru terbangun. Merasa mimpi, punya jabatan, punya mobil, istri cantik, jadi imam, jadi ustadz, mimpi Pak Rozak. Nah itulah baru bangun ketika di kuburan. Yang kenyataan betul ketika sudah di kuburan. Nah, akhirnya dia menyesal tadi. Yang baik masih menyesal kata para ulama. Itu ya. Kalau kita itu kadang sudah mimpi di dalam mimpi Pak Rozak. Ya, mimpi di dalam mimpi. Nah itu kadang begitu. Sudah hidup ini mimpi, dalam mimpi pula angan-angan ini itu segala macam Bang Edi. Ya, nah itu jadi mimpi di dalam mimpi. Wes tambah ngawur lagi itu Pak. Nah itu ya. Kalau Ma'arif rahimahullah. Sudah mimpi ya kan? Sudah hidup di dunia itu mimpi, orang tidur tadi apa Pak Tamrin ya? Ya mengharap berhayal bininya dua, cuantik-cuantik, nurut galau, solihwah, mimpi dalam mimpi itu Pak. Nah itu ya, mimpi dalam mimpi, ya itu begitu. Nggak ada desainnya namanya perempuan tuh ya begitu ya. Lagi pula begini loh, Allah itu menjodohkan, mengasihkan sesuatu ke lainnya itu ya yang sepatrapannya. Ya pokoknya kok istri itu solehwah, tahajud terus, taat terus sama kita. Ya mungkin suaminya bukan kita. Oh kita amburadul kok dikasih istri begitu. Ya terdolimi istrinya. Nah itu loh toh ya. Ya kita wong amburadul gini ya istrinya ya itu sudah baik. Nah, kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah itu makanya. Dan wis kan punya istri biasa. Nanti kalau kita ngakal-ngakali dikit tuh langit gak marah tuh. Kalau kok perempuan tuh biasa-biasa wae ya kan, ya agak-agak cerewet, ya agak-agak membantah dikit biasa itu malah keamanan untuk kita Pak Rozak ya. Kalau kok istri kok wali Pak Dar, wae saro kita Pak Dar. Kita ngakali dikit, bukan dia yang marah, langit yang turun tangan. Nah itu, jadi nggak usah kok berpikiran pengen istri itu yang walim, alamah, wes pokok tahajud, malah bahaya ya. Wes pokok yang biasa-biasa wae. Nah, ya. Jadi di sisi baiknya kita punya istri yang walim, alamah, elok, tapi sisi buruknya itu kalau kita kok ndolimin dikit Pak Topik, jangan coba-coba Pak Topik, langit langsung tandang itu istilahnya itu. Nah itu begitu ya. Nah itu begitu. Jadi kita tuh usahakan ya mimpi gitu wae. Jadi nggak usah mimpi dalam mimpi Mas Adat ya. Mimpi gitu wae Pak Topik ya. Nggak usah kok mimpi dalam mimpi. Ya itu ya. Nah sudahlah dinikmati. Tinggal bersyukur wae. Kita hidup itu atas asal dasar ibaratnya tuh cuman melaksanakan takdirnya Allah. Nah itu begitu ya. Hatta tadkhulu sehingga masuk. Jadi itu tadi terjadi hatta tadkhulu sehingga masuk apa awalul lailatil jum'ati, awal dari malam Jumat, min Rajab dari bulan Rajab, min amihi dari tahunnya meninggalnya orang tadi. Dalika demikian tahun. Jadi terjadi seperti itu hingga bulan Rajab sesudah dia meninggal. Nah, kalau kok malam Jumat bulan Rajab dia meninggalnya di bulan Rajab agak selamat, cepat dia terhimpitnya, cepat dia hancur leburnya. Nah itu ya. Ya cuman ya diceritakan seperti ini tadi ya, yang orang-orang yang kurang pas tadi loh Pak Topik ya. Iya lah ya mosok kok imam masjid agak digitukan ya kan? Ya kurang ajar malaikatnya tuh.
Kamu tuh nggak tahu bahwa aku Imam Masjid kan gitu kan besok Pak Topik kan gitu. Harusnya nggak pantas maksudnya gitu. Kau lalu alif rahimahullah wa nafa'ani bil fidarni amin ya rabbal alamin. Kan gitu Pak Dar nggih. Harusnya kan ra pantes ngono. Yo mosok kowe iki ngerti zakat malaikat. Aku tuh kan kok ison lho angger ngaji. Kok jak mbok siksa kurang ajar piye kowe ya kan gitu nanti. Harusnya nggak pantas pokoknya Pak Dar. Gitu loh ya. Harusnya nggak pantas. Kok sampai dibegitukan sama malaikat. Nah, jadi terjadi seperti itu hingga malam Rajab, malam Jumatnya bulan Rajab sesudah dia meninggal. Fayaqulu maka lalu berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asyhadu menyaksikan siapa saya kum kepada kalian semua ya malaikati wahai para malaikatku. Ini sesungguhnya saya itu ghafartu, mengampuni siapa saya lahu kepada orang tadi. Mengampuni sayyi'atahu kepada perbuatan-perbuatan jeleknya. Wa mahautu dan menghapus siapa saya khotoyahu kepada kesalahan-kesalahan orang tadi atau si mayit tadi. Bi ahyaihi dengan sebab menghidupkannya mayit tadi hadilailati kepada inilah malam Jumat bulan Rajab atau malam bulan Rajab. Setidaknya kita di bulan Rajab itu semakin semangat di dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok intinya begini, kita itu ya kita ngaji gak ngaji Pak Dar, mau sholat gak mau sholat, kita tetap sibuk juga Pak Dar, tapi tidak tentang taat kepada Allah, tidak tentang ngaji hukum-hukum Allah, tidak tentang sholat atau taat kepada Allah. Tetap sibuk juga Pak Dar, tapi bukan tentang taat kepada Allah. Ya itu. Jadi Pak Dar datang nggak datang itu sibuk juga. Cuman bedanya sibuknya tentang apa Pak Taufik? Ya, kita membuka mulut Pak Dar, sama-sama ngomong. Ya, tapi ngomong tentang kebaikan kepada Allah atau kebaikan kepada sama umat atau tidak, itu sama-sama kita membuka mulut. Kita ngomong yang baik ya balik ke kita ngomong jelek ya balik ke kita Pak Topik. Kita berbuat baik ya balik ke kita, berbuat nggak baik ya balik ke kita. Itu intinya kurang lebih begitu ya. Al-babu as-sadisu asyara, bab yang ke-16 fi dzikril malakil, di dalam menerangkan malaikat alladzi yadkhul kubra, yang masuk ke dalam kubur qoblal mungkari wa nakiri, sebelum malaikat mungkar nakir. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.